duduk, Mbak. Oke, makasih. Baik, Mbak. Ini Mbak yang ngechat saya di WA tadi ya? Iya. Kala ya namanya? Iya. Kesini tadi naik apa, Mbak? Kesini tadi diantar. Diantar sama siapa? Suaminya kah? Apa temannya kah? Sama pacar saya. Oh, Mbaknya sudah pacaran ya? Iya. Baiklah Mbak, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cantika Pratiwi sebagai konselor kamu pada hari ini. Baiklah Mbak, saya akan memperjelas lagi dalam sesi konseling kita pada hari ini ya. Di sesi konseling kita pada hari ini ada yang dinamakan asas-asas. Nah, di sini ada 3 asas yang kita pakai Mbak. Nah, yang pertama itu asas kerahasiaan. Nah, di asas kerahasiaan itu adalah semua yang Mbak ceritakan di sini akan dijaga kerahasiaannya, tidak akan dibawa keluar Mbak. Cuman kita berdua saja yang tahu. Nah, yang kedua ada asas kesukarelaan. Nah, Mbak sukarela untuk bercerita kepada saya apa saja permasalahan Mbak yang mengganggu pikiran Mbak sekarang. Nah, yang ketiga ada asas keterbukaan. Nah, di sini kita sharing-sharing Mbak. Mbak terbuka ke saya memberi saran ke Mbak, saya terbuka juga ke Mbak. Nah, baiklah. Boleh Mbak untuk menceritakan permasalahan apa saja di dalam pikiran Mbak yang mengganggu pikiran Mbak? Jadi gini Bu, akhir-akhir ini tuh saya itu sering kecanduan main game online kayak gitu. Jadi aktivitas saya itu cuma itulah bisa berapa jam gitu main terus. Perasaan Mbak ketika main game online itu kayak mana? Seru aja sih, happy, bisa main sama kawan-kawan juga. Apakah Mbak kuliah? Apa masih sekolah, kerja kah? Di sini saya masih sekolah sih Mbak. Kalau boleh tahu sekolah di mana tuh? Saya sekolahnya di SMA. Di SMA di sini ya? Iya. Nah, akibat kalau Mbak main game kan, nah Mbak juga sekolah. Nah, main gamenya tuh malam saja, apa siang malam, apa siang saja? Biasanya itu sih malam, tapi itu lambat saya itu sering begadang juga karena game itu. Jadinya tuh sekolahnya itu kadang sering terlambat. Kalau misal ada tugas-tugas dari sekolah tersebut tuh jarang kerjakan gitu. Jadi tuh agak kayak mana ya, agak tersendat-sendat ya, kan tugasnya tuh tidak dibuat. Jadi dampaknya kepada Mbak tuh dalam dampak akademiknya ke Mbak gara-gara main game online itu kayak mana tuh Mbak? Itu tadi dampaknya tuh saya tuh sering terlambat mengerjakan tugas, sering dimarah guru juga sih Bu, karena kan tugasnya nggak dikerjain gitu. Kalau dampak psikologisnya? Kalau dampak psikologisnya tuh nggak ada sih, kan tadi tuh seru-seru aja, happy gitu. Berhubung di game online tuh Mbak kan anak Gen Z kan tuh sering juga main kan Mbak. Iya. Kata anak Gen Z ini tuh banyak temannya dalam game tuh. Apakah Mbak main game tuh ada temannya? Ada sih banyak kalau temannya tuh kadang dari luar-luar juga. Makanya saya tuh nyaman banget kalau main gitu. Jadi Mbak tuh susah ya untuk mengendalikan, kalau main tuh susah untuk mengerjakan tugasnya susah, waktunya tuh Mbak tuh sepertinya tuh susah ngatur waktu untuk bermain game, untuk mengerjakan tugas. Kalau Mbak tuh kan mainnya malam. Nah, malam itu sampai jam berapa Mbak? Kalau malam itu bisa sampai jam 3 Mbak. Kadang tidurnya itu jam 4 subuh gitu, gara-gara kecanduan game itu tadi. Terus tuh kan balik sekolah tuh kan biasanya agak-agak siang kan. Nah sesudah balik sekolah tuh saya tuh main game lagi gitu, kayak nggak ada kegiatan lain. Mbak tuh di sini nih ngekos apa di rumah sendiri, ada orang tuanya kan?
Di sini ngekos sih. Biasanya kalau di rumah Mbak main game juga nggak? Nggak berani karena kan di situ ada keluarga juga pasti ditegur. Tapi kalau di kos tuh kan nggak ada siapa-siapa gitu, kayak kita panitianya sendiri gitu kan, kayak bebas aja melakukan segala hal. Tuh di rumah tuh masih main nggak? Enggak sih, karena kan ada orang tua pasti ditegur. Berarti tuh Mbak tuh main tuh cuma di kosan aja ya. Berarti Mbak kalau di rumah tuh teratur ya itu tidurnya. Nggak bebas gitu. Berarti Mbak tuh di kosan aja kayak itu di kamarnya. Berarti ini Mbak tuh sebenarnya tuh mungkin bisa untuk mengatasi Mbak tuh bisa mengurangi main game tuh boleh, tapi waktu-waktunya juga Mbak. Kalau lagi bikin tugas ya bikin tugas dulu, kalau lagi ada kerjaan ya bikin kerjaan dulu. Apakah Mbak bisa Mbak untuk mengurangi bermain game itu saja? Bisa enggak sih bisa, tapi nggak kita secara langsung harus bersama. Itu wajar sih Mbak, karena proses seseorang itu emang bertahap-tahap, tidak bisa sekaligus. Nah Mbak, apakah ada lagi Mbak permasalahan yang menjanggal di hati Mbak, di pikiran Mbak saat ini? Ada sih, bulan ini kan saya mau buat. Ya, Nah, sebelumnya kan saya itu kecanduan game kan. ya. Jadi saya itu sangat sulit untuk buat itu karena kan jarang belajar gitu kan. Nah, gimana ya kayak atur nilainya kecil, tapi kan itu kan faktornya tadi itu udah ada di online-nya gitu. Saya itu masih bingung gimana ya uangnya nanti, apakah bisa atau enggak gitu, karena kan sering itu apa sih, jarang belajar gitu. Berarti permasalahan Mbak itu UAS ya, Iya. UAS itu Mbak sulit mengatur untuk belajar karena Iya. kecanduan game online tadi. Mbak tuh kalau UAS tuh belajarnya berapa kali? Kalau uas tuh bisa 2 atau 3 kali sih. Itu full belajar kah? Apa yang lain-lain? Ada di sini juga kayak kayak main-main. Nah, kayak mana ya Mbak? Itu tuh sebenarnya bisa dikendalikan dalam diri Mbak sendiri. Mbak tuh bisa mengatur waktu Mbak untuk bermain game, untuk TikTok kah, untuk mengerjakan tugas terlebih dahulu. Nah, kalau saran saya Mbak itu bisa sih untuk game kah, TikToknya juga untuk diundurkan dulu Mbak, mempertamakan dulu untuk belajar terlebih dahulu karena besoknya kan untuk UAS, nah, Mbak tuh harus belajar dulu. Mbak biasanya tuh belajarnya tuh berapa jam? Kalau belajar tuh bisa 2 sampai 3 jam sih. Kalau mulai belajarnya tuh mulai jam berapa? Kadang dari jam 8 gitu, kadang juga mulai dari jam 7 sampai ke jam 10. Mbak kalau belajar tuh begadang nggak? Kadang-kadang begadang, kadang-kadang enggak sih. Saya itu lebih banyak begadangnya karena game daripada karena belajar gitu. Karena berarti Mbak ini sudah kecanduan game benar ya Mbak. Iya. Sulit untuk mengatasi untuk game itu. Sulit banget mah. Kalau misal ya Mbak tuh nggak bermain game dulu, Mbak ngerjakan tugas dulu misal. Nah, Mbak tuh kepikiran ke game apa kayak mana Mbak? Iya, kepikiran game terus karena kan kalau di belajar percuma juga kalau kita belajar kan, tapi pikiran kita itu lain gitu kan. Makanya saya itu kadang sering main game terlebih dahulu baru belajar. Berarti Mbak tuh sekarang harus mengurangi bermain game atau tuh Mbak dibikin apa jadwal gitu untuk bermain HP-nya, jadwal misal. Nah 1 jam main HP, misalkan seterusnya Mbak mengerjakan tugas supaya
nilai Mbak tuh bisa bagus Mbak, kayak itu biar Mbak tuh bisa rileks juga ngerjakan tugasnya untuk puasnya kan Mbak kayak itu. Mbak bisa nggak untuk mengurangi bermain HP-nya, didahulukan dulu untuk belajar untuk uasnya. Insya Allah bisa sih, karena saya harus belajar usaha, karena kalau saya kayak gitu terus kan bisa apa sih namanya, mempengaruhi masa depan saya juga. Ya sih, untuk bertahap-tahap aja dulu ya Mbak, berguyur karena supaya Mbak tuh bisa untuk melatih pikiran Mbak juga, bisa mengurangi mudiknya juga. Mungkin Mbak Mbak tuh bisa sih untuk bermain game, untuk menambahkan teman, bisa, tapi dikurangi. Apakah Mbak bersedia untuk mengurangi permasalahan game-game tadi? Kalau sih Apakah Mbak ada permasalahan lagi yang mengganggu pikiran Mbak sekarang? ada sih Bu, sekarang tuh kan saya udah kelas 3 SMA kan. Saya itu kan akan menghadapi yang namanya kelulusan. Nah, di situ saya itu masih bingung setelah lulus tuh gimana ya, kayak mau kerja atau kuliah gitu. Itu kalau saran saya ya Mbak, itu tuh kehendak Mbak juga. Apa Mbak kan mau kuliah dulu, apa mau kerja dulu? Mbaknya tuh di dalam hati Mbak sekarang, Mbak tuh mau kuliah apa kerja dulu? Saya itu sih mau niatnya mau kuliah. Tapi kan kalau kuliah itu saya masih bingung nih untuk milih jurusan-jurusan yang ada di kuliah itu kan. Saya baru lulus kan, tapi takut nanti tuh takut salah jurusan gitu. Eh, Kalau pelajaran kesukaan Mbak tuh di dalam sekolah Mbak sendiri tuh apa? Pelajaran yang saya suka itu sekarang tuh kayak bahasa Arab gitu. Hmm, bisa kalau Mbak kuliah, Mbak mau kuliah di mana? Aku sih mau kuliahnya itu di kayak bukan kampus yang berbasis apa sih namanya, tadi kan apa sih namanya, pelajaran yang saya suka itu bahasa Arab, ada satu lagi kayak bahasa Indonesia gitu. Iya. Nah saya itu kalau mau kuliahnya itu nggak mau di apa sih namanya, kayak di agak terlalu agama, Iya, iya. karena kan saya lulusan dari SMA kan Iya. gitu. Saya itu maunya, kalau kan tadi itu apa sih pelajaran saya yang saya suka tadi ada Iya. bahasa Arab, Sama bahasa Indonesia. ya saya itu mau ngambil bahasa Indonesia sih. Jadi Mbak tuh agak kurang suka kalau kalau di kampus yang ke Arab-Araban kayak Iya. gitu. Sukanya tuh yang kampus yang internasional aja, kayak Iya. biasa-biasa aja. Bahasa Arabnya ada di kampus tersebut, bahasa Iya. Indonesianya ada juga di kampus tersebut. Oh, berarti Mbak tuh bisa Mbak kalau untuk mengambil jurusan, kan Mbak kan suka bahasa Indonesia Iya. tuh. Mbak bisa tuh ngambil jurusan bahasa Indonesia. Kini kan ada jurusan bahasa Indonesia. Eh, Kalau bahasa Indonesia tuh Mbak tuh bisa jadi guru ke depannya kayak gitu. Jadi bisa mengambil jurusan itu Mbak. Gimana Mbak? Tapi kalau kan setelah saya ngambil jurusan itu kan, tapi saya itu masih takut, masih ragu gitu, masih belum percaya kepada diri saya sendiri. Eh, Bisa nggak ya menjalani itu, menjalani jurusan yang saya pilih di situ kan? Saya nanti kan akan beradaptasi dengan lingkungan baru gitu. Tapi saya bingung. Mbak nih kayaknya nih susah untuk ngomong ya. Mbak ini pendiam ya sepertinya. Iya, sebenarnya saya itu introvert. Iya, saya itu susah berinteraksi di lingkungan baru kayak gitu. Kan itu sangat menyiksa banget, menyiksa diri sendiri gitu. Tapi kalau Mbak bisa ya Mbak tuh sudah bergaul, sudah masuk universitas, kan di situ banyak teman-teman Mbak. Apakah Mbak masih diam, apa berinteraksi ke mahasiswa-mahasiswa baru tersebut? As, Kayaknya sih berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa yang baru. Kan kalau diam terus kan nantinya nggak ada wawasan atau teman gitu. Iya.
Kan Mbak tadi bilang tuh Mbak tuh introvert. Nah, kalau saran saya sih Mbak tuh harus percaya diri. Nah, supaya kedepannya Mbak tuh bisa berinteraksi secara luasa kepada mahasiswa-mahasiswa baru tersebut. Nah, supaya Mbak tuh banyak teman Mbak, gitu. Jangan di game terus temannya. Kan di sini kan ada teman-teman yang sefrekuensi, nggak di game, teman dekat banget sama Mbak, enggak di HP. Tapi Bu, saya itu masih kurang, kan tadi Ibu ngomong kan percaya diri. Tapi saya itu masih banyak banyak sekali kurang percaya dirinya itu, kayak kan kalau udah di kuliah nanti tuh kalau dengar-dengar dari kawan-kawan yang eh, sudah di atasnya itu katanya kan kuliah itu banyak ada yang namanya presentasi kan, ngomong di depan umum. Nah, saya itu masih kurang percaya diri untuk itu. Saya ada tips nih Mbak, untuk Mbak tuh percaya diri kalau presentasi ke depan, berbicara kepada teman, berbicara kepada dosen. Mbak kan di kos Mbak tuh ada cermin kan Mbak? Ya. Nah Mbak bisa melatih, Mbak bisa melihat diri Mbak untuk berbicara. Berbicara sendiri itu Mbak bukan seperti yang dibilang orang tuh stres apa gimana, bukan, karena kita tuh belajar. Mbak bisa melihat diri Mbak berbicara, Mbak tuh sudah bisa belum berbicara, sudah tahu nggak tutur katanya kayak mana. Mbak tuh bisa melihat, Mbak bisa memandang mata Mbak sendiri kalau di cermin. Itu kalau tips dari saya Mbak, soalnya saya tuh belajarnya kayak itu Mbak. Saya juga waktu itu kurang percaya diri pada saya presentasi, ngomong sama teman, ngomong sama dosen. Saya juga di fase-fase Mbak dulu. Saya juga nggak bisa ngomong, saya juga pendiam kayak gitu Mbak. Tapi saya tuh bisa melatih diri saya untuk berbicara. Saya nggak lagi introvert, saya bisa berinteraksi kepada teman-teman saya Mbak. Kalau saran saya sih Mbak, coba Mbak ikuti tips saya deh. Oke, kasih Bu. Jadi gimana Mbak? Apakah Mbak sudah lega dengan semuanya? Setelah saya mengikuti sesi counseling ini sih saya sudah lebih lega, lebih tenang karena masalah-masalah saya sudah tersampaikan, sudah tercerita kepada yang saya percaya gitu. Eh, Mbak kan sudah cerita nih. Nah, saya akan menjaga kerahasiaannya dari cerita Mbak tadi. Saya tidak akan menyebarluaskan, saya tidak akan berbicara kepada orang-orang di luar sana. Cukup kita berdua aja yang tahu Mbak. Jadi aman ya Mbak ceritanya kalau cerita kepada saya. Jadi perasaan Mbak sekarang nih baik-baik kan? Apa perasaan Mbak? Apakah masih ada yang menjanggal? Apakah sudah lebih aman, sudah lebih segar kini? Kan setelah mengikuti sesi counseling ini saya itu sangat lega karena umur-umurnya sudah keluar kan, Ya. Sudah lebih tenang, lebih rileks lagi, lebih enjoy gitu. Ya. Oh, jadi Mbak sudah lebih baik ya kini, sudah lebih lega ya hatinya, permasalahannya sudah terkupas, sudah terselesaikan sedikit, walaupun permasalahan Mbak tuh sangat susah untuk diselesaikan. Saya di sini cuman untuk membantu Mbak untuk mengelarkan masalah, untuk membantu Mbak untuk menyelesaikan masalah. Nah, di dalam permasalahan Mbak itu Mbak sendiri yang bisa untuk menyelesaikan masalah Mbak tersebut. Saya cuman menuntun jalannya saja ya Mbak. Jadi mungkin itu saja Mbak yang bisa saya bantu. Nah, terima kasih kepada Mbak sudah datang ke sini. Semoga di lain waktu, di lain hari kita bisa bertemu lagi di sesi konseling selanjutnya. Mbak sudah lega, Mbak sudah mendingan hatinya, Mbak bisa bercerita kepada saya lagi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Ya. Saya antar ya Mbak. Ya.